Halo teman-teman ATLM Indonesia, juga teman-teman tenaga kesehatan di Indonesia. Kali ini kita membahas malaria dalam kehamilan di channel ATLM Indonesia, media informasi, laboratorium medik dan pembelajaran online bagi tenaga kesehatan terutama ATLM Indonesia. Oke, kita masuk di malaria pada kehamilan. Nah, ini kita bisa melihat pertama yang kita bahas yaitu gejala mengenai pada ibu hamil, risiko terhadap kehamilan, mendeteksi dan mendiagnosa penderita malaria, dan pengobatan dan pencegahan. Nanti kita bahas di materi yang lain. Oke, lanjut kita bahas langsung gejala dan dampak malaria pada kehamilan. Pertama, risiko malaria pada ibu hamil. Jadi pada ibu hamil yang berada di daerah endemis yang ada vektor dan memang ada malarianya, plasmodiumnya, itu berisiko ibu hamil tersebut mengalami gejala atau terinfeksi oleh malaria disebabkan oleh biasanya oleh Plasmodium falciparum ya. Tergantung nanti jenisnya apakah vivax atau juga yang lainnya. Tapi banyak biasanya falciparum dengan vivax penyebarannya di Indonesia. Lalu yang kedua, akibat malaria tadi ada dampaknya pada ibu hamil dan si janin. Yaitu pertama pada ibu hamil dapat menyebabkan pastinya demam, anemia, dan hipoglikemia ya. Jadi dia demam seperti orang yang kena malaria seperti biasanya. Anemia hemolitik ini karena anemia pecahnya sel darah akibat infeksi plasmodium. Hipoglikemia ya, ini berarti kadar gula darahnya akan mengalami penurunan. Sementara pada janin itu dapat terjadi abortus IUFD ya kan, kemudian prematur, BBLR, dan mungkin pada saat dia dilahirkan akan membawa yaitu malaria bawaan. Jadi ini dampak yang mungkin terjadi pada ibu hamil yang terkena malaria. Lalu screening dan pengobatan malaria pada ibu hamil bagaimana? Nah ini screening malarianya dengan cara pertama penapisan untuk malaria pada kunjungan yang pertama kali itu pada ibu hamil di wilayah endemis malaria ya, dan tanda kutip endemis malaria. Kalau pada wilayah-wilayah yang tidak endemis malaria ya tidak perlu adanya screening ya kan. Yang kedua, selanjutnya ANC dapat dilakukan bila ada keluhan demam. Jadi kalau misalnya sesudahnya dia melakukan persalinan, ya kan, melihat keluhan demamnya atau selama kehamilan dia ya. Selanjutnya setelah pemeriksaan penapisan pertama itu tidak ada gejala malaria. Lalu kita bisa melihat lagi di demam selama kehamilan. Jadi selama kehamilan itu ada demam ya, demam-demam yang mirip dengan malaria. Mungkin ini jadi sebuah screening ya. Bila demam suhunya di atas 38 derajat Celcius. Nah, ini kan kecurigaan-curigaannya ya. Kemudian gejala lainnya misalnya ada ISPA, infeksi virus akut, infeksi kandung kemih, pneumonia, demam tifoid, infeksi ipterus. Ini adalah demam ya yang bisa mirip-mirip dengan malaria ya, tapi ini bukan malaria. Kemudian sebelum mendiagnosa malaria, perlu untuk mendapat informasi atau anamnesa dulu pada pasien. Jadi pentingnya riwayat pasien ini, penyakitnya ini dengan pengakuan pasien tadi diberikan pertanyaan ya, terutama apabila si pasien ini tinggal di wilayah endemis malaria atau di wilayah hutan ya. Nah ini penting sehingga lebih mudah untuk
mendapatkan penapisan screening ya pada pasien yang diduga kena malaria. Nanti untuk selanjutnya setelah anamnesa ditetapkan diagnosis dan akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Oke, lanjut lagi. Pengobatan malaria dalam kehamilan. Nah, sebelum memberikan ACT, ini obat untuk malaria ya, untuk orang yang terinfeksi malaria, diagnosa harus dilakukan dengan menggunakan RDT, Rapid Diagnostic Test. Jadi di sini untuk Rapid Diagnostic Test, teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya atau dengan mikroskopik. Nah, ini untuk melihat mengenai mikroskopik ini juga bisa melihat di video saya sebelumnya. Jadi di sini untuk RDT ini saya jelaskan pemeriksaan cepat menggunakan teknik Rapid, yaitu setetes darah atau 2 tetes darah itu diteteskan pada alat card test, lalu diteteskan dengan buffer. Apabila terbentuk garis pada zona tes, maka ini positif terinfeksi malaria. Tergantung nanti ya di zona falciparum atau zona yang lain ya, yang vivax atau malaria. Atau dengan mikroskopik ini lebih bagus lagi, gold standar dengan menemukan adanya bentuk khas masing-masing spesies, baik Plasmodium falciparum atau vivax atau malaria atau ovale atau mix, campuran dua atau lebih. Biasanya 2 saja mix pada kasus malaria. Jadi periksa ini dulu ya keduanya. Jika tidak ada fasilitas ini, ACT tidak boleh diberikan karena berisiko pemberian obat tanpa adanya hasil laboratorium. Jadi seolah-olah menerawang saja. Kasihan pasiennya mendapatkan obat ini. Kemudian dosis obat falciparum dan atau vivax atau mix. Nah, ini teman-teman, kurang dari 3 bulan itu kina 3 kali 2 tablet per hari selama 7 hari atau 10 mg per kilogram berat badan per kali. Di atas dari 3 bulan artesunat 4 tablet, amodiaquin 4 tablet 3 hari atau dihidroartemisin plus piperaquin DHP 4 tablet setiap hari selama 3 hari. Jadi setiap hari selama 3 hari. Nah, pastikan obat yang diberikan agar dihabiskan, karena kalau tidak dihabiskan risikonya kemungkinan ada gangguan lah seperti resistensi oleh obat anti malaria tersebut. Jadi berbahaya juga. Kemudian kita bisa melihat ini adalah bagan pemeriksaan dan pengobatan ibu hamil di puskesmas daerah endemis malaria. Jadi ibu hamil kunjungan pertama dan kunjungan berikutnya dengan gejala malaria, ya kan? Lalu dilakukan pemeriksaan ANC, konseling, dan screening malaria dengan RDT atau mikroskopik. Nah, tahapannya, kemudian apabila negatif, ya lanjut nanti negatif. Kalau positif, misalnya Plasmodium falciparum atau Plasmodium vivax atau mix, kita lihat yang sebelah kiri ya. Trimester pertama itu kina 3 kali 2 7 hari. Trimester 2 sampai 3 ACT 3 hari. Nah, kemudian apabila tidak ada perbaikan, yaitu rujuk segera. Nah, kalau membaik berarti lanjutkan dengan pemberian yang lain, besi, folat, nutrisi, ya kan? Nah, kita berpindah ke yang negatif. Kalau yang negatif tadi dengan gejala, itu periksa ulang sediaan darah tebal. Siapa tahu nanti terlewatkan atau memang pada saat pengambilan tidak terambil bagian yang positifnya, ya kan? Nah, ada kemungkinan positif atau negatif. Kalau negatif itu lanjutkan ANC-nya, ya kan? Kalau positif itu dikembalikan ke yang pengobatan positif ya. Nah, kalau tanpa gejala itu
yang negatif tanpa gejala itu aman saja, lanjutkan ANC, lelin, kemudian zat besi, folat, dan nutrisi. Jadi sama seperti yang itu, yang di paling bawah. Oke, kira-kira itu saja teman-teman mengenai malaria kehamilan. Semoga memberi manfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga memberi manfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, saya Ahmad Le pamit. Bye.